Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita lanjutan dari kajian sebelumnya tentang dampak atau bahaya dari riba baik terhadap individu maupun masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana bahayanya dari riba itu. Riba adalah sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicantumkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Yang mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan bahwa orang-orang yang memakan harta riba, dia tidak akan bisa bangun dari kuburannya kecuali seperti orang yang kerasupan disebabkan oleh riba yang mereka makan. Orang yang memakan riba setelah dia mengetahui akan keharamannya, maka dia terancam masuk dalam api neraka. Wa man 'ada fa ulaik ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali melakukan riba setelah dia mengetahui hukumnya, maka mereka itu adalah penduduk api neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah juga memberitahukan bahwa harta yang datang dari riba, Allah hapus keberkahan harta itu. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hapus keberkahan harta riba sehingga yang tadi yang mungkin banyak bisa boleh jadi habis, bangkrut. Dengan apa Allah tumbuhkan harta itu? Dengan bersedekah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah seseorang memperbanyak hartanya dari riba kecuali berakhir dengan kebangkrutan, berkurangnya hartanya. Nabi telah menggolongkan bahwa riba adalah salah satu dosa besar yang 7 yang menghancurkan, yang membinasakan,
Nabi SAW mengatakan ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Di antaranya adalah aklu riba, memakan riba. Dan juga Rasulullah SAW telah melaknat orang yang memakan riba, yang menyuguhkan riba itu atau memberikan riba, yang mencatat, yang menjadi saksi. Malah Nabi SAW mengatakan bahwa riba itu 72 pintu, 72 bentuk. Yang paling ringan jenis riba itu seperti seseorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa dosanya sangat mungkar sekali. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita mengetahui apa itu riba, agar kita tidak terkecoh. Batuka bajunya kironya olah lain lewat kecian. Ketika nyo bajubah wak kecian nyo syekh. Ya, ketika nyo pakai jas ada kecian nyo mister yang gitu ya. Ternyata benda itu juga. Terkadang ada orang mengecian iko bungo, iko riba. Ada orang mengecian, oh kok tidak ada bungonya. Tapi ditukar dengan istilah iko margin, iko faedah, iko keuntungan, dan yang lainnya. Itu adalah istilah. Tapi kalau seandainya kita tahu jati dirinya, maka apapun nama yang dilokean ke itu, tetap aku kok riba aku. Maka oleh karena itu Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita mungkin malam itu lebih dekat kepada kajian kuliah ya. Materi yang biasanya itu adalah dipaparkan di ruang-ruang pembelajaran. Tapi bagaimanapun juga kita harus tahu agar kita bisa menghindarinya. Riba diambil dari dasar bahasa az-ziyadah, tambahan. Jadi setiap ada tambahan secara bahasa dasarnya itu adalah riba. Ada orang meminjam 10, kalau lebih, kalau lah balian lebih setih. Lebihan seketik itu walaupun tidak ada kesepakatan, tapi lah ada kesepakatan berlebihan seketik. Yang seketik yang berlebihan itulah yang namanya riba. Secara syariat, riba itu adalah ziyadatun fi asya'il makhsusah. Penambahan pada barang-barang tertentu. Jadi tidak seluruh barang lah. Kalau ditambahan, tidaklah semuanya riba. Tapi ada barang-barang tertentu. Barang-barang yang di dalamnya terdapat nilai-nilai riba. Makanya terbagi kepada 2. Ada namanya riba nasi'ah, ada namanya riba fadhal. Apa itu riba nasi'ah? Nasi'ah itu diambil dari kata takhir atau diundurkan. Dia tenggang waktu. Secara dasarnya atau secara umum, awak meminjam bautang dia tempo waktu. Untuk membalih jasa tempo waktu ikut, dia lebih dari sejumlah hutang tadi. Ya, agiannya
10 de inyo meminjam sekian lama waktu, nanti ambo balian 2 boleh. Ya. Yang 2 itulah riba. Dan riba itu diambil karena awak diagih waktu tenggang. Itu namanya nasiah. Kalau bisa dikatakan berhutang. Ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah qalbud dain 'alal mu'sir. Memperanaan hutang pada orang yang tidak bisa membayar. Ya. Wa hadha huwa aslur riba fil jahiliyah. Ini adalah asal muasal riba di jahiliyah dahulu. Ba'a model anna ar-rajula yakunu lahu 'ala ar-rajuli malul muajjal. Ada orang mempiutangkan hartanya kepada orang lain. Fa idza halal ajal, apabila waktu tempo lah sampai, beralah membutang sebulan. Anak aku ambil pitiah 1 juta, ya, ambil lah. Sebulan yo, iyalah sebulan. Tiba sebulan, lalu orang yang punya piutang tadi nyengecian, ataqdi am turabba am anturbi. Apakah engkau tunaikan atau engkau tambah? Ya. Wa in waffahu wa illa zada ala fi hadzal ajal wa zada hadza fil mal. Kalau nyo bisa tunaikan pada waktu itu, ayo ambo bayar hutang lah. Berapa hutang ambo 1 juta, aku 1 juta. Berarti tidak ada tambahan dah. Ya. Tapi yo ndak bisa ambo bayar dah. Agihlah awak tenggang waktu sebulan lagi. Sebulan ndak ada. Tambah sebulan tapi tu kuat seketik. Ya. Tambah 100 dia. Kau sebulan mah. Lalu labihlah sebulan. Kalau nasi ndak, lalunya 2 piti lagi. Ndak ada sebulan lagi, tambahlah 1 cek lagi. Ya, bertambah-tambah 100 ke 100. 100 yang cakup adalah kompensasi imbalan dari wakutu yang diagih. Kan ada kini kartu kredit. Ya, kalau dibayar lunas enggak kena dondo dah. Tapi kalau enggak bayar lunas kena dondo. Sama itu. Ya, tapi dari awal akadnya kan ada. Kalau enggak bisa membayar, ya, maka kena dondo. Nah, sama tadi 100, 200 yang dengan apa namanya tadi waktu yang diberikan itu boleh jadi apakah namanya dando lah atau tambahlah, gitu. Itulah riba. Sehingga fayatadha'aful malu fi dzamatil madin. Harta tadi bertambah pada tanggungjawab yang berhutang. Kan begitu je nak hutangnya hutang pinjol itu, pinjam online. Ya. Sehingga nyutangnya 2 juta, tapi lah menjadi 10 juta. Balipek. Itu yang namanya riba. Itu riba apa namanya tadi? Riba nasi'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba ini. Karena kalau seandainya dia tidak mampu membayar, seharusnya apa yang dia lakukan? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang berhutang jako,
indak bisa inyo membayar karena susah ekonominya, agar tenggang waktu lah sampai inyo mudah membayar. Tak perlu diminta piti lagi. Tak boleh tambah. Kalau minta ditambah, itu dah riba. Apabila فإذا حل الدين وكان الغريم معسرا لم يجز أن يقلب الدين عليه بل يجب إنظاره. Kalau masa tempo hutang sudah jatuh, yang berhutang susah untuk membayar, maka indak boleh dilipat gandakan hutang kodo. Tak boleh ditambah ditukuk lagi. Wajib ditunggu bilanya bisa. Kalau seandainya inyo mampu punya kelapangan, maka wajiblah bagi orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Ya. Maka tentu tidak perlu ditambah piti itu lagi. Datang hutang, dah dibayar. Datang jatuh tempoh, dah bayar. Tapi ketika tadi tidak bisa dibayar, tu agih tenggang waktu, ditambah lagi piti itu, itulah namanya riba. Jenis yang kedua, riba nasi'ah itu adalah makana fi bai'i kulli jinsaini ittafaqa fi illati riba al-fadl ma'a takhiri qabdihima atau qabdi ahadihima. Jual beli dua jenis barang yang sama, yang mana ilatnya atau faktor penghalangnya, yaitu ilatnya itu adalah riba fadl. Ya, riba fadl itu apa? Ketika kita membali bertukar-tukar, tidak boleh ada yang ditambah, harus sama. Ketika satu diberi, yang satu lain indak diagihan, maka itu namanya riba nasiah juga. Ba'a tu. Contoh wah, ibu-ibu lah contoh nak. Jual beli ameh. Ameh 10 ameh je 10 ameh. Tukar menukar. Tak boleh 10 ameh je 10 ameh tambah 1 juta. Itu tak boleh tu dah. Itu nanti masuk kepada riba fadl. Ya, riba yang ada yang ditambah gitu. Ini kau ndak ada salah satu pihak yang diundur pembayarannya. Ya. Jadi riba yang di mana di dalamnya ada unsur riba fadl atau riba yang kena dia ketika dia jual beli sama, harus jumlahnya sama. Emas dengan emas. Contoh, ibu pai ke toko ameh. Lalu awak pengen mengganti galang menjadi kaluang. Sama-sama 10 ameh. Lalu kita kecian pagi itu, walatan ko golang ambo 10 ameh ha. Abuan lah kaluang 10 ameh, tapi sonjowiko ambo jopu itu namanya riba nasi'ah. Walaupun barangnya sama. Ameh 10 ameh dengan 10 ameh lah. Tak ada tambahan seketik tiuh. Tapi ketika yang cik lawa agih, yang cik ulun wa ambil, itu namanya riba nasi'ah. Contoh yang lain. Pai wak berdua pergi ke pasar.
ternyata yang salah seorang balanjonyo. Balanjo yang dia belanjo ada barang 70.000. Pitinyo ada 100.000. Lalu poilahnya belanjo. Berapa kan? 70 lah. Agi piti 100.000. Ndak ada piti, ndak ada pembalik adahnya dengan anu ko. Lalu ganti lah ya do piti 70 hendak pinjam bulu. Atau kelah kita. Ya. Lalu wa ambil 70 dari inyo, wa agian 100 ke inyo. Ke kawan wak ko. Paham Bapak Ibu? Jadi 70 ambil untuk membayar wak ah. Tapi yang 100 piti awak yang tadi ka wa agian ka pedagang, dek inyo ndak ada tukar, wa agian ka kau nak awak cako. Nyo magi ka awak 70, awak agian nyo 100. 30 kok baik ko sampai di rumah awak bayar aja. Itu juga termasuk riba. Walaupun itu ndak ada piti tambahnya. Tapi di situ nasiah ada wakatu. Sebab barang itu harus diberikan cash. Bahas solusinya, bisa solusinya. Pinjam junyo dulu, baik ko bayar. Bau tangwak dulu dulu tu. Pinjam piti 70 ayahnya, baik ko mau bayar, baik ko 70 di rumah. Jangan lagi hanya 100. Ya, itu solusinya. Tapi ketika kita tadi manuka-nuka 70 itu kajo 100, ya, di situ terjadi riba. Dek wak mau undur ke belakang, itu namanya riba nasiah. Ya, tapi kalau seandainya indah ada di ndak ada segitu aja ambil lah kerjanya. Lah bakerelaan bomah aja ya. Ndak, itu jatuhnya riba fadl. Model orang menjalang karayo piti anu muka piti 5.000 atau 2.000 misalkan untuk salam tempel ya diganti kos 100.000 dengan 110.000. Kalau pergi ke bank wak antrian panjang lah, pergi ke anu lah susah ndak ada gitu aja lah. Agem 1.000 ya 110 balik ke awak 100 dengan tukaran piti baru. Itu namanya riba fadl. Riba aja tuh. Ya, ada. Nanti kita jelaskan. Ya, jadi Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala nanti akan ada kembangannya kok, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi riba yang kedua tadi ya seperti ameh dengan ameh, jual beli ameh dengan sama, tapi salah satunya dibayar belakangan. Ya. Korma dengan korma, gandum dengan gandum, samunya boreh jo boreh. Boleh boreh, tapi wak bayi jo boreh jo. Tapi diundur pembayaran borehnya. Itu namanya riba an-nasi'ah karena membutuhkan waktu tempo yang diundurkan. Jadi yang pertama tadi hutang ketika tidak bisa membayar dilipat gandakan hutang tadi atau disuruh menambah jumlah dari nilai hutang. Dan itu pada umumnya itu. Ya. Yang kedua adalah apabila kita tukar menukar dua benda yang sejenis yang di situ ada riba fadlnya yang tidak boleh ditambah ketika wak mengganti, tidak boleh ada yang tambah tu. Ya, maka tidak boleh salah satunya diakhirkan pembayaran. Yang biar boleh sebuntir, saya tu bayar sebuntir beko, sonjo, tidak boleh tu. Ya, ganti juga ganti. Ya, taib.
Yang kedua, riba fadl. Riba fadl itu adalah penambahan yang terjadi pada salah satu pihak dari barang yang sama. Yang barangnya itu adalah barang yang ada nilai riba. Ya, mana nilai riba itu ada 6. Emas, perak, bur, syair, tamr, milh. Ya, ini amih jo perak tahu gitu. Bur jenis gandum bur, jenis gandum syair, korma dan garam. Ya, kalau kita cari itu adalah yang ampe tadi adalah makanan yang sangat penting, makanan pokok tuh. Ada di antara kita yang tidak butuh kepada garam? Tidak ada, no. Pasti harus perlu garam. Ya. Nah, makanan pokok bisa dikiaskan kepada beras. Gandum syair, korma itu adalah makanan pokok. Kalau di awak adalah makan pokok itu bareh. Bareh awak berbeda-beda loh. Bareh empek duo, bareh anak daru. Sebagaimana korma pun berbeda-beda pula. Nanti akan kita lihat. Ya. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu Wa Taala, jadi syariat telah mengharamkan ada 6 jenis barang atau benda yang di dalamnya ada nilai riba. Emas dan perak. Bur tadi, gandum syair, korma dan milh. Apabila kita menjual salah satu di antara dari yang 6 tadi dengan jenis yang sama, maka haram adanya penambahan dari salah satu pihak. Ya, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bur dengan gandum bur, gandum syair dengan gandum syair, korma dengan korma, garam dengan garam, tidak boleh ada penambahan dari kedua belah pihak. Sebagaimana Nabi SAW katakan, "Az-zahabu bil-zahab." Emas dengan emas. Al-fiddatu bil-fiddati, al-burru bil-burr, asy-sya'iru bil-syair, wat-tamr bil-tamr, wal-milh bil-milh, mithlan bimithlin. Adu samu. Sekilo ko sekilo je kuah. Gitu. Kemudian sawaan bisawain, samu benar. Yadan biyadin, harus cash. Ya, harus cash. Taib. Contohnya, balik ke ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya nuke-nuke omeh. Ya. Tadi golang dijadian kaluang. Payuak ke kadai atau golang jo gitulah. Alah tukai model. Enak. Dan kita punya taruhlah misalkan 10 gram. Lalu payuak ke kadai. Ko ambo ka menuke golang 10 gram. Tengoklah mana 10 gram. Aku 10 gram. Ya. Kira-kira belanja model itu yang terjadi di kedai. Pasti ada imbuhannya ya. Tukuk tambahnya doh. Ya, awak magen 10 omeh. Nanti awak mambil 10 omehnya tambah 1 juta misal gitu. Riba atau tidak riba tuh? Riba. Karena seharusnya adalah 10 lawan 10, tidak boleh 10 lawan 10 tambah omeh. Tambah rupiah.
Ha? Kejan ikut ongkos membuatnya. Ya, ada solusinya enggak? Ada. Bila solusinya sudah solat lah nak. Ha? Lay kau agak lama kau kaji istiqah. Lay bertahan tak Bapak Ibu? Ha? Iko yo agak borek sikit. Ya. Azan lawak dulu nak. Azan lawak dulu. Silakan azan lawak tambah sikit. Setelah azan lawak tambah kajian sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
Taib. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Hadis di atas yang kita bacakan tadi menunjukkan haramnya jual beli emas dengan emas dengan segala bentuk jenisnya. Baik yang dicetak maupun yang tidak dicetak. Ya. Baik yang hasil dari tambangan yang masih model biji-biji, atau yang sudah dicetak, atau yang sudah dibentuk. Begitu juga haram jual beli perak dengan seluruh jenisnya, kecuali harus mislan bimislin, jenisnya harus sama. Kalau ameh, kalau seandainya 24 karat, harus sama-sama 24 karat. Kalau seandainya amehnya 23 karat, harus sama-sama 23, 22, 21, atau 8 boleh. Sama-sama. Suaso ameh jo, suaso dengan suaso. Ya, jenisnya harus sama. Sawaan bisawain, harus sama juga takarannya. Sama-sama sekian gram. Ya dan biyadin, harus langsung diberikan cash. Jadi ada 3 syaratnya. Jual beli ameh itu ya dengan segala bentuknya, baik dicetak atau tidak cetak, itu tidak memberikan pengaruh. Apakah inyo dalam bentuk subang atau kaluang atau cincin atau gelang, itu tidak mempengaruhi. Tidak harus mesti gelang dengan gelang, enggak. Ya. Maka dia harus pertama mislan bimislin, jenisnya harus sama. Kadarnya 24 sama 24. 23 sama-sama 23. Enggak boleh ada 24 jual 8 boleh. Ya. Kemudian harus sama ukurannya, takarannya atau timbangannya. 1 gram sama-sama 1 gram, 10 sama-sama 10. Ya. Dan harus diberikan langsung cash pada saat itu. Ya dan biadin itu adalah take and give. Ambil tu agihan. Awak ambil yang punya awak, agihan punya awak kau punya. Itu namanya cash. Begitu juga dilarang, haram hukumnya jual beli bur dengan bur, gandum bur dengan gandum bur, syair dengan syair, korma dengan korma, dengan segala jenisnya. Garam dengan garam, kecuali harus sama jenisnya. Ya, harus sama takaran dan ukurannya. Dan harus diberikan cash pada saat itu juga. Baik. Ini ada 6 benda yang dikatakan benda yang ada ribanya di dalam. Maka jual belinya harus seperti tadi. Jenisnya sama, ukurannya sama, harus diberikan cash. Saling tukar menukar. Tapi bisa juga dikiaskan benda-benda yang lain, dianalogikakan. Benda-benda yang lain selama ada ilat yang sama. Ada sifat yang sama pada benda itu. Maka apabila ada sifat yang sama pada benda itu, maka diharamkan menurut ulama dengan adanya yang berbeda jumlahnya. Nah, apa ilatnya? Menurut ulama, pendapat yang sahih, di dalam emas dan perak, itu nilainya ada harga. Ya, emas dan perak, di situ ada nilai tukar. Ada harga di dalam. Maka dia dikiaskanlah kepada emas dan perak
semua yang dijadikan sebagai nilai tukar. Ya, untuk pembayar. Seperti uang kertas. Ya, uang kertas yang dipakai pada zaman sekarang. Maka uang kertas dia sudah menjadi jenis. Ya, ilatnya sama. Sebagaimana emas, perak jenisnya berbeda. Ini jenis emas, ini jenis perak. Tapi sama-sama ilatnya apa? Nilai tukar. Begitu juga dengan uang. Uang ilatnya adalah nilai tukar. Tapi dia bukan emas. Bukan perak. Uang kertas. Dan uang kertas satu sama lainnya di setiap negara pun berbeda-beda. Rupiah berbeda dengan ringgit, berbeda dengan dolar. Maka setiap negara itu adalah jenis tersendiri. Tapi yang menggabungkan mereka semuanya adalah ilatnya, yaitu nilai tukar. Maka ketika kita jenisnya sama, maka tidak boleh ada ketika tukar menukarnya tidak ada yang berlebih. Sebagaimana kita cakap tentang tukar menukar piti. Ya, piti recehan di mana kita butuh piti recehan lalu 10 atau 100 lalu dibayar dengan 110. Jenisnya sama, yaitu sama-sama rupiah, sama-sama uang kertas. Maka tidak boleh ada ketika kita tukar menukarnya, tidak boleh ada yang lebih. Ketika ada yang lebih, itulah riba. Itulah namanya riba fadhal. Begitu juga emas dengan emas, perak dengan perak. Tidak boleh ada lebih ketika kita saling menukarnya. Baik dari jenis yang sama lebihnya atau dengan yang lain. Ya, termasuk misalkan yang cie 10 ame, yang cie 10 ame, tapi ada permatonya. Ya, nah itu juga tidak boleh. Karena ada nilai tambahnya di situ. Itu adalah dua barang tadi, emas dan perak. Ilatnya adalah nilai tukar. Harga di sana. Adapun yang kedua, yaitu bur, syair, korma, garam. Ilat pada yang empat ini adalah dia ditakar atau ditimbang ditambah dengan dia adalah yang dimakan. Ya. Jadi selama dia bisa ditakar itu volume. Ditimbang berarti timbangan ukuran gram dan seterusnya. Dan dia dimakan. Ya. Maka itu adalah ilatnya. Maka setiap yang bisa dimakan kemudian ditakar atau ditimbang, maka tidak boleh di situ ada tambahannya. Contoh tadi apa? Beras. Ya. Bare sagantang bare solok yang bare anak daro. Lalu dengan sagantang sokan misalkan. Ya. Itu sama jenis enggak? Enggak sama jenis. Maka tidak boleh kita nukar-nukarnya. Dia harus mislan, bimislin, harus sama, sawaan, bisawain, harus sama ukurannya, volumenya misalkan 1 liter sama 1 liter, ya dan biadin. Baik, bagaimana dengan
Kalau seandainya yang buruk jenisnya, ya sama-sama juga, sama-sama yang buruk. Yang bagus sama-sama yang bagus. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan, Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-illatu fi tahrim riba al-fadl al-kail wal wazni ma'at ta'am. Ilat yang ada di riba ini, riba fadl ini adalah bisa ditakar, ukuran volume atau ditimbang, ditambah dengan dia adalah yang dimakan. Maka setiap barang-barang yang 6 tadi dikiaskan kepada yang lain, maka di situ terdapat riba. Makanya kita lihat tadi adalah beras misalkan. Ya. Lalu ketika kita menukar-nukarnya harus sama. Taib, kita mau pengen, kita ada bareh bercampur-campur. Tapi you pengen bareh anak daruk misalkan, atau sokan misalkan. Baca ronyo, kita jual dulu bareh yang bercampur tadi, lalu kita dari uang yang kita dapatkan, baru kita beli bareh sokan misalkan. Sama dengan ibu tadi mau pengen menukar cincin, menukar galang ke kaluang atau galang dengan galang yang lain, model yang beda. Kita jual dulu barang awak, kita ambil pitinya dulu, ya. Setelah itu baru kita balik barang yang kedua. Mungkin ada yang katakan sama tibonya, segitu juga ke menambahnya. Iyo, tapi yang cie iku haram, yang cie lain halal. Ya, karena jual beli kita yang pertama itu ameh dengan ameh, ditambah piti. Tapi jual beli awak yang kedua itu ameh jo piti. Kalau ameh jo piti, ini beda berjenisnya. Ya, beda jenisnya, boleh berbeda nilainya. Jadi diselesaikan dulu awak menjual ke orang toko, dia agiannya piti. Kalau dia agian piti lu, jangan dia beli. Ambil pitinya dulu. Ya. Lalu setelah itu baru ke awak kembali di situ ke atau ke tempat yang lain. Di orang toko kan dia ambil tanya piti awak supaya awak membeli di tempat ini. Ya. Walaupun selisih seketik, tapi kalau seketik kok banyak juga jadinya. Ya, jadi baca ibu-ibu kalau ingin menukar perhiasannya harus dijual dulu, ambil piti dulu, ya. Lalu setelah itu kalau pengen membali di tempat itu juga boleh. Lalu bali, ya. Tapi tidak ada kaitannya dikaitkan dengan awak menjual dengan yang kedua kok. Bebas awak, ya. Kalau nyungician, ambo bali punya ibu, tapi dengan catatan bali barang boko bekoyah. Tidak. Ya, tidak boleh ada kaitannya. Karena kita bebas dalam jual dan bebas dalam membeli. Nah, maka supaya kita jauh dari riba, keluar dari ikatan riba, kita harus selesaikan dulu jual beli kita yang pertama, kemudian baru setelah itu kita jual beli yang kedua. Termasuk juga Bapak Ibu, ya apa-apa lah, tukar-tukar cincin perak. Ya, yang cincin itu paiknya bara nilai peraknya. Yang celek kawan bara nilai peraknya, tidak tentu dah ada. Ya, kalau pada saat itu kita tukar menukar, jatuhnya kepada riba. Tapi kalau agie sudah itu sebulan yang lain barunya. Tapi tidak ada janji ya. Kalau janji sambung aja. Ya, jadi hati-hati. Riba ini ya sangat-sangat kental atau sangat-sangat abu-abunya sangat banyak. Debunya sangat banyak. Ya, agar kita mendapatkan keberkahan dalam harta kita. Nah,
Ini adalah sebagian dari jenis bentuk dari riba. Kalau seandainya terjadi perbedaan jenis, orang membeli emas dengan perak, ya, atau membeli emas dengan rupiah, boleh berbeda nilainya, jumlahnya, tapi harus cash. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ikhtalafal ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Kalau seandainya jenisnya berbeda, maka belilah atau jual belilah, asalkan harus cash. Maka dengan demikian nggak boleh seorang misalkan di teleponnya kawannya yang punya kadai di Payakumbuh, bara omeh gini. Oh, omeh sedang turun. Ayo mau beli ya. Ya, piti biko sonjo. Tak beli lah. Ya. Orang kadai ameh biasa pada itu. Kadang-kadang nyambi ameh kini, tapi bayarnya untuk ameh seminggu lagi. Itu adalah riba. Jadi harus cash, sama dengan rupiah dengan dolar misalkan, ya. Boleh berbeda jumlahnya, tapi harus cash. Tapi kalau seandainya berbeda ilat, berbeda jenis, silakan. Misalkan awak membeli bareh, jopiti rupiah, boleh berhutang. Ambil boreh dulu, besok bayar awak jual rupiah, boleh. Tapi kalau boreh je boreh, tak boleh. Boleh dengan korma, boreh dengan korma, tak boleh. Kecuali harus cash. Ya, kalau boreh dengan boreh harus sama jumlahnya. Tapi kalau berbeda ilatnya, berbeda dengan jenisnya, silahkan. Ya, jual beli dan boleh juga diakhirkan. Boleh bertambah nilainya, yakni uang rupiahnya banyak, barehnya seketik, ya. Kemudian bayarnya nanti di belakang dan yang lain, itu boleh. Tidak apa-apa. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalam jual beli riba ini, ya, barang-barang yang riba. Dan di situ ada untuk ribanya. Yang berhubungan dengan riba lagi adalah pinjam meminjam. Ya, pinjam meminjam. Termasuk juga gadai menggadai. Contohnya, awak perlu piti. Wak gadai kerambia. Batang kerambia gadai. Ya. Kita meminjam piti atau kita meminjamkan piti ke orang misalkan. Pinjamkan piti ke orang, beras 10 juta. Kecilnya jaminannya, ambillah kerambia buku aja. Digadaikan kerambia. Ya. Hukum asal di dalam pinjam meminjam yang seperti ini yang nama dengan qard, itu hukum dasarnya adalah sosial. Tidak boleh ada pamrih. Tidak boleh ada keuntungan di situ. Ya. Maka kita yang meminjamkan piti tidak boleh kita mengambil keuntungan dari peminjaman kita terhadapnya. Kalau begadai kerambia itu tadi ada manfaatnya enggak? Ada. Setiap masak kerambia awak ambil seorang. Ya. Entah piti dah kabilo ke bayi. Lah bertahun-tahun piti itu situ jo. Kerambia lah bertahun-tahun ni buat turun ni. Kalau dijual kerambia itu sejak dari awal sampai akhir, mungkinlah lebih-lebih lah dari piti yang dipinjamkan. Itu adalah riba. Ya. Dan kalau itulah hilang keberkahan
dalam harta. Begitu juga dengan sawah. Sawah lah, tobek lah. Digadein sawah je tobek. Selama piti awak jinyo, tobek je sawah awak yang mengurujuan. Bora awak yang mengurujuan. Awak yang memiliki. Itu kan pagang gadai itu. Ya, kita mengambil manfaat dari tanah yang yang digadaikan kepada kita. Berarti kita mengambil manfaatnya. Kalau seandainya kita tidak meminjamkan piti, namun ada orang tu bagian tanahnya gratis kawak. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Sawah, apa kaya sawah kami ya? Tidak mungkin. Kalau tidak ada pemberian pinjaman tadi. Nah, jangankan itu Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan oleh Nabi SAW, seorang sahabat mengatakan, jika engkau meminjamkan uang kepada seseorang, lalu inyo memberikan hadiah, kuat pinjam piti gua, bautangnya jawab, selama piti awak masih jinyo, lalu inyo mengirim samba ke awak, jangan diterima. Karena itu adalah riba. Tapi kalau lah selesai utangnya, kalau nyo ke membagiah, tak ada masalah. Ya. Nah ini yang harus kita pelajari dan harus kita pahami agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada harta kita. Allah mengikis keberkahan harta apabila ada di dalamnya riba. Balik pagang gadai ku caronya. Pagang gadai itu paling rancanya adalah balian sekadai tu lah. Tanah tu, sawah tu, tobek tu, kerambia itu balian. Pitia wak sudah, pitianyo lahnyo cicil dari nilai kerambia diturunkan, nilai sawah yang kalau seandainya disewakan kawak setiap panennya itu berapa sewanya. Ya, sebab kalau seandainya ada sawah orang, tidak akan mungkin kita menjadikan sawahnya kecuali nyo minta, jadilah sawahku tapi sewa. Ya, tapi di awak tadi meminjamkan piti gainyo, kompensasinya adalah sawah yang diagihannya sebagai, ya, kan di awak kayak gitu, deh piti ambo dipakai, masa ambo tidak dapat keuntungan seketik itu. Pinjaman itu nilainya harus sosial. Ya, pinjaman nilainya sosial. Kalau sosial tanpa pamrih. Tapi ada solusi yang lain, wallahu alam, ya, kalau ke depan ada namanya syuf'ah. Menjual sebagian kepemilikan kita. Itu bisa. Ya, sawah piriang godang. Ya. Awak perlu piti. Awak jual separuh kepemilikan awak kepada orang ko, lalu inyo memiliki separuh itu, bukan hutang. Siang separuh lagi awak yang memiliki, tapi anda ditentuan batihnya dong. Ya, itu namanya syuf'ah di dalam syariat kita. Kalau ingin orang yang tadinya lah membali di awak separuh yang kan awak butuh piti patangko, misalkan, awak jual kenyo, sehingga inyo lah memiliki sebagian dari sawah itu. Ketika inyo perlu piti, inyo akan menjual, pertama yang wajib inyo lakukan adalah menawarkan ke awak balik. Karena awak kawannya. Ya, kongsi di dalam sawah itu, gitu loh. Inyo tawarkan, kuah ambo ka butuh piti ha? Lai kebalian piti anda. Bara nilainya terserah kesepakatan. Kalau seandainya, ndak, you ndak tumbuh piti dah, silakanlah. Pain ke orang. Ya, dijualnya ke orang sehingga orang yang kedua tadi adalah sama-sama memiliki dengan orang yang pertama, ya, di dalam sawah tersebut. Itu bisa. Tapi bukan pagang gadainya, tembusan gadai dan seterusnya. Ya. Jadi ada dengan cara syuf'ah insyaallah taala. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, intinya dalam masalah itu you perlu awak kaji balik. Ya, awak baca-baca balik.
Lai harato yang kita pakai itu adalah harato yang halal atau harato yang di dalamnya ada unsur keharaman. Ya, mungkin ikule menyebabkan awak indah ya berkat rasa kiawa, ndak ada keberkahan di dalamnya. Lebah acaranya gitu anu kan. Kalau seandainya ya kita memegang gadai, lebih baik kita balik. Kita balikan tanah tu ke orang punya. Sudah ndak usah diambil atar tu. Selama iko ndak api tiawak jenyo, alhamdulillah awak ndak kurang makan, ndak kurang ngapus ketek tio, sudah. Kita minta ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Kata Allah, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Jika dia susah untuk mengutang dalam kondisi yang susah, tunggu sampai dia lapang. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika engkau bersedekah, hutang itu jadikan sedekah, itu lebih baik jika kamu mengetahui. Akan tetapi hutang tidak bisa dijadikan zakat. Kan ada orang berhutang, lalu kecian, oh masih ada hutang begitu ya, anggap saja zakat ambo tahun niko. Enggak. Karena zakat itu harus nampak. Ya, harus nampak sia yang dari sia dan kasih diagihan. Kalau sedekah tersembunyi. Nah, kini piti ku lah adu jinyo. Ya, harus ada pemberian dan pengambilan, itu zakat. Tapi kalau sedekah enggak. Maka boleh kita jadikan itu dianggap sebagai sedekah. Sudah, utang ambo itu sedekah. Ya, enggak usah bayar lagi. Itulah selesai. Apakah akan berkurang piti awak dengan awak bersedekah? Kata Nabi, mana kata sadaqatun min malin. Sedekah tidak pernah mengurangi harta. Malah Allah Subhanahu wa taala tadi yurbis sadaqat. Allah tumbuhkan harta itu dengan bersedekah. Jadi sebenarnya solusi supaya kita lepas dari dari hilangnya keberkahan harta, ya, pegang gadai ini hendaknya kita balik ke yang punyanya. Hutang pitih, alhamdulillah selama itu masih makan, selama itu masih kita bapitih, ya, kita minta pengembaliannya dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pahala kita di akhirat. Kalau indah, hilang keberkahan. Kalau seandainya riba, kini kok susah kita mencari piti orang yang akan meminjamkan piti. Susah benar. Ya. Karena ketika kita orang meminjamkan piti, nyoba pikir, piti ambo dipakainya barakun tungan ambo. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang meminjamkan uang atau harta kepada seseorang 2 kali, sama dengan dia bersedekah sejumlah yang dia pinjamkan. Kalau dia pinjamkan 10 juta, sudah dibayarnya, kemudian dia minta pinjam balik. Kita pinjamkan balik, nanti kan kedibalian balik. Ya, sama kita bersedekah 10 juta. Itu namanya bersedekah piti kembali. Ya, di samping itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu berkah Allah Subhanahu wa taala, iko yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan. Masya Allah. Yang dokter lupa. Wallahu alam, kini kan kita tidak meminjam uang dari Telkom. Tidak meminjam uang dari PLN. Tapi kita yang memakai jual beli pulsa, jual beli jasa gitu kan. Nah, ketika kita tidak bayar, ya didendakan, ditambah nilainya. Wallahu alam, ada sebagian orang mengatakan itu riba. Tapi kan nggak bisa kita menghindari. Kalau kita punya anda nak bayar dah, nyok tetap ya kan. Sebab dia sudah memakai jasa tante, itu tidak pinjaman. Yang menjadi itu adalah pinjaman, itu yang tidak boleh. Nah, wallahu a'lam. Ya. Jadi le dongeng nak. Jadi pertama pegang gadai. Pegang gadai itu ada orang misalkan meminjam 10 ome. Lah sampai itu kan sawah lah bagian kawak. Ya. Lalu wa olah sawah wakku. Kan ada hasil.
Hasil itu sebenarnya kan hasil dari benih awak, usaha awak. Tapi di situ ada nilai kalau seandainya nilai sewa. Ya, sawah itu kan tidak mungkin diagian ke awak tanpa ada kompensasi, yaitu pinjaman. Kalau seandainya tidak ada pinjaman, pastinya ambo sewaan kapak setahun sekian, gitu kan. Nah, kita nilailah misalkan nilai sewanya itu bara karuang misalkan gitu. Ya. Dan itu sudah kita ambil aja terus, tapi nyo habis aja dia makan gitu lah. Habis makan. Ya, taruhlah misalkan hasil yang tadi yang dari sewanya itu lah sampailah 10 omeh yang dipinjamnya gitu. Ya. Lalu habis aja lah, enggak ada berbentuk omeh doh gitu. Nah, jadi pertanyaannya, Pak? Ya. Jadi yang 10 tahun yang setelah itu nyola 15 tahun gua. Nyola 25 tahun. Kalau diukur 15 tahun lah samujo sebanyak omeh yang dipinjam. Yang 10-nyo. Yang 10-nyo riba. Omeh ada sitio dah. Kini omeh lah bentuk boreh gitu. Karena kita tidak tahuan, Pak. Jadi intinya adalah tadi kita solusinya adalah lebih baik kita berasihan haratuawa. Ya sudah balian kalau indah kita boleh benar. Gitu. Tapi kan susah kok kalau apalagi ikut namanya pusako tinggi lah. Ya tak bisa dibalik-balik berpindah-pindahan. Ada sawah bendang ada di sawah di Melayu. Itu mungkin dah gitu. Tapi kalau seandainya solusinya ada dua, imma dibalikan balik arato itu sawah itu kepada pemiliknya atau dibeli bona. Selesaian bona jual belinya. Ya. Omeh yang selama tambah dengan kok iyo disepakati barah hargonya. Kalau impas sajalah kecanya, sudah selesai itu. Tanahlah menjadi awak, punya awak, ya. Piti tidak dibalian lagi. Adapun yang kedua, dua cukup. Boleh. Boleh sama boleh. Jadi dek jenis borehnya aku agak harganya mahal, cik anu, untuk segantang sama segantang, ikut segantang harus tambah 10.000 gitu ha. Itu Pak Nah 10.000 itu riba Pak. Iya. Iya. Jadi jual beli itu apa? Jual beli itu ada naklul mulkiyah bi'iwad. Memindahkan kepemilikan dengan diberikan ganti rugi. Itu jual beli. Lai jo piti atau barter. Kan kau barter kau gini kau. Barang jo barang gitu kan. Nah, ketika di balian beda jumlahnya iko boleh ditambah jo piti. Kalau iko bolehnya ndak ada tambah piti dah. Itu piti yang tadi adalah riba. Ya. Kalau Avanza jo Innova ya ditukar-tukar. Tapi iyo orang yang punya Avanza iyo menungkuknya 25 juta gitu ha. Ya tak? Diambilnya Innova. Itu riba atau tidak riba? Enggak riba, karena itu bukan barang riba. Itu kan tidak barang riba dah. Otornya tidak barang riba dah. Yang tidak boleh itu barang riba. Barang riba itu yang 6 jenis atau yang memiliki karakteristik sama dengan yang 6 tadi. Ya. Contoh tadi di dalam hadis kan tidak ada boleh. Tapi kalau karakternya sama dengan yang ada di dalam hadis, maka boleh termasuk benda yang bersifat riba. Selain dari itu tidak ada masalah. Ya. Semen misalkan, ya semen Padang jo semen yang lain, tambah kalau iko yo semennya 10 saknya gitu. Kalau jo semen iko harus iko dibayar dengan 2 lesaknya, tidak ada masalah. Ya, karena inyo tidak dari barang yang riba. Kalau barang riba harus sama. Ya, jadi indak seluruh tukar menukar tambah imbuhan adalah riba, enggak.
Tidak semuanya. Selama dia bukan barang riba. Ya, ameh jo ameh dah jaleh tu. Perak jo perak, piti jo piti. Karena ada nilai tukar di dalamnya. Barang-barang makan tadi, nyo bisa ditakar, nyo bisa ditimbang, ya, nyo bisa dimakan, ya. Maka itu adalah bisa ada unsur riba. Ibu-ibu ada bertanya? Ayo. Ya, ya. BPJS. BPJS pertama itu adalah asuransi. Asuransi karena ini bersifat gotong royong, ya. Nah, maka sebagian dari ulama dan sudah diwajibkan juga oleh pemerintah, maka mau tak mau kita harus ikut BPJS. Lalu denda yang dibebankan dia tidak termasuk riba. Wallahu alam, ya. Karena ya mau tak mau, karena banyaknya orang yang tidak membayar akan mengakibatkan buruknya pembayaran kepada yang lain, pelaksanaan BPJS-nya. Nah, maka ya harus supaya jangan karena denda, harus disiplin dalam membayar, ya. Bagaimana hukum pergi ke acara makan-makan ujung uang, makan-makan yang uang berasal dari bank dan kita tahu apakah hukumnya kita dipaksa makan di sana. Terus bagaimana cara menolaknya? Masuk dengan berasal dari bank gimana? Ada orang bekerajo gitu. Atau nyambil dari riba di traktirnya, Wak. Ya, kita tahu. Untuk tindakan kehati-hatian, mungkin kita misalkan kita kita menolaknya. Tapi kalau seandainya hukum asalnya, kita diberi. Bukan kita yang mengambil dari riba. Tapi kita diberi oleh orang. Ya. Untuk kehati-hatian lebih baik kita tidak terima. Tapi kalau seandainya kita dipaksanya, insya Allah ya tidak apa-apa. Cuma yang tidak boleh ini, ibu-ibu yang arisan. Ibu-ibu arisan. Biasanya arisan sia yang mendape, inyo yang mentraktir. Ya, ada enggak gitu? Ya, sia yang mendape, inyo yang mentraktir. Berarti kawan-kawan yang lain yang meminjamkan piti kepada ibu yang mendape, inyo mendapatkan manfaat dari pinjamannya. Itu riba. Betul enggak tuh? Kan yang mendapat kini ambil piti, inyo yang meminjam kini gitu. 10 orang yang dalam arisan itu, cie orang yang mendapat. 9-nya yang meminjamkan piti yang kecil kok. Ya. Lalu yang cie yang mendapat tadi memberikan servisan atau makanlah yang dinikmati oleh siapa? Oleh orang yang meminjamkan. Makanya masuk kepada kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada orang yang meminjamkan, maka itu jatuh kepada riba. Ya, hati-hati itu. Wak begadang-gadang hati tidurnya. Ya, di situ ada unsur riba juga. Maka oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dia mengatakan bahwa siapa yang berdagang di pasar ini dia harus berilmu tentang jual beli. Kalau tidak bisa terjerumus di dalam riba. Ya, maka oleh karena itu bagian yang wajib kita pelajari khususnya adalah dalam masalah muamalah, apa yang pekerjaan yang kita geluti harus kita pahami agama, hukum agamanya. Contoh, jika seandainya kita punya usaha toko ameh, itu ya benar-benar harus berilmu tentang jual beli emas. Yang halalnya, yang haramnya. Ya, kalau kita sebagai kontraktor, jual beli yang sebenarnya harus kita pelajari juga. Supaya harato yang kita dapatkan adalah harato yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.